Dia tidur, bangun-bangun tuh udah ada kayak ngelilingin dia tuh pocong semua, Pak. Iya, Mbak. Iya, 4 pocong ngelilingin dia semua. Pernah minum air tetesan orang mati. Dia orang mati, dijemur gitu, ada air yang keluar dari mayatnya, terus diminum sama dia, dan itu bau banget. Jinnya beda lagi, Pak. Pas udah ditahan, tiba-tiba tuh yang jin dalam dunia beda lagi, namanya nama saya Muhammad Komar gitu anjing. Abis itu tiba-tiba tuh pas udah dibuang lagi, dia baca ruqyah, jinnya beda lagi, perempuan sekarang. Ada kan perempuan jinnya. Minta dianterin ke pohon yang di belakang gor. Kamu sudah menghina saya. Dia tiba-tiba tuh ke kamarnya dia, Bau gunting ya. gunting, tangannya diginin, sret, darah semua. Udah darah tuh, udah darah. Darah semua. Udah darah tuh. Tiba-tiba darah hilang. Itu dampak terakhir sih. Jadi karena emang banyak yang kesurupan dari angkatan bawah juga. Akhirnya guru-guru tuh ini ngadain ruqyah massal. Gue mau beda topik nih. Apa tuh? Horor. Yoi. Horor gimana? Kalau pesantren itu kan identik dengan kesereman ya menurut gue ya. Pasti ada cerita-cerita seremnya. Nah, gue pengen tahu dong. Gue kan udah sebenarnya ada sih kejadian-kejadian gue. Tapi mungkin kalian kan lebih lama nih. Gimana sih cerita-cerita horor versi kalian nih? Horor yang pertama kali tuh ada siapa sih? Si Bayu pertama-tama kelas 1. Oh, pertama ini si Rehan. Tahu gak lu? Kamar 20. Oh, yang ada orang itu ya, tinggi. Ini yang keluar dari jendela atau enggak? Jadi ceritanya Orang tuh tinggi, orang tinggi. Pas lagi tidur. Gue soalnya pernah loh mimpi. Itu tuh enggak, itu tuh si Bayu sih, dia kayak ada orang berjas gitu, cuman Tinggi banget ya? saking tingginya jadi pas di depan kamar cuman ada layar doang. dia itu ngetok. Abis itu dia langsung sakit tuh, langsung pulang. Itu gue juga ngalamin, men. Emang iya? Gue baru tahu Bayu juga kayak gitu. Itu kamar berapa sih? Kamar 17 ya? Yang paling pojok sana ya. Lu kan Dekat kamar TV. paling pojok kan? Nah, pojok yang kiri. Kiri. Yang kanan kan? Enggak, ini yang ke Dekat TV. kamar lu, ini kamar 1, dia di sini. Kamar ketiga lah dari lu. Kalau gue kejadiannya, gue nggak tahu ya kejadiannya Bayu gimana. Kalau gue kejadiannya, gue bangun tidur malam-malam, tiba-tiba kayak ada yang ngetok, men. Nah, Bayu juga kayak gitu tuh. Anjir, gak ada yang ngetok pas gue bangun juga. Tiba-tiba tuh gue langsung takut tuh. Gue waktu itu bener-bener kayak dalam selimut. Iya. Si Bayu kayak gimana sama? Kayak gitu. Jadi bangun ada yang ngetok, tok. Tiba-tiba pas dibuka tinggi. Habis itu sakit deh. 3 hari apa langsung balik. Kalau gue bener-bener berapa hari gitu, gue takutan banget, tapi sakit nggak sih enggak. Cuman emang bener sih. Iya, kayak gitu. Ya mungkin penghuni situ lah ya. Coba lu kalau luan nih, versi ya. Pas gua kelas 1 kelas berapa ya? 2 apa ya? 2 asbar berarti. Gua tuh kemarin pas di Asju gua pas Asput gua sekamar sama Anbia kan. Anbia Cuplai Irham tuh. Oh, jadi ada temen namanya Andi itu play ya. Ya. Terus tuh gua pas kemana sama dia tuh gua tidurnya di bawah kan bareng batu. Pas tidur tuh tiba-tiba kayak ada gempa. Terus karena kita takut, kita tidurnya bareng-bareng kan di bawah. Terus tiba-tiba kayak ada suara aneh kan. Suara aneh, akhirnya gue sama Anbia sama si Cuplai turun ke masjid. Pas gue turun ke masjid, tiba-tiba gue ngeliat ada kucing nih di masjid. Iya. Kucing, pas gue tuh meleng sedikit, kucing hilang loh. Pas gue tidur di kamar mandi, pas gue tidur di masjid, Tidur kamar tiba-tiba mandi. di kamar mandinya ada suara orang wudu, suara anak bayi. Akhirnya gue langsung ke bawah, ke lapangan bawah, gue nanya ke satpamnya, katanya emang ada banyak inilah hal-hal mistis. Nah itu mulai dari situ tuh gue mulai tahu kalau Doa itu emang horor. Terus pas gue jadi ini, pas gue kan dulu kan yang pas mos SMA itu ketuanya Irham, gue wakilnya. Oh, yang mos. Yang ini bukan yang anak baru kesurupan. Nah iya, maksudnya pas Irham tuh ketua, dia sakit DBD pak. Akhirnya gue yang handle dia kan, terus tuh tuntutan dari Pak Harik pas walau gue jangan ada jurit malam di luar kampus. Gue mikir gimana caranya supaya ada tetap yang horor-horor cuma di kampus. Yep. Lebih parah ternyata pak. Gue bikin spot-spot yang horor-horor di kampus. Gue udah nentuin tempatnya. Terus tuh gue ngasih dia tugas buat diisi. Yep. Ada di itu ada 3 horor lah. Ada di lab. Gue tuh ngejagain di lab tuh. Oh iya.
Ini ada yang di Gor Albayan paling atas, ada yang di Asbar, di Laundryan Asbar, sama ada yang di kelas bawah. Nah itu pas gua tuh muter-muter standby, ada yang teriak-teriak di Gor Albayan. Itu pas orangnya baru mau masuk gor, lampunya mati. Pas orangnya masuk gornya tiba-tiba lampunya nyala. Pas dia ngerjain tiba-tiba kayak ada bayangan gede di gornya udah berdiri, akhirnya dia lari. Satu, yang kedua pas di Asbar. Di Asbar tuh asal baru yang ada di pojok belakang Albayan. Di tempat cucian bajunya tuh pas dia tuh baru mau ke atas nih, mau nyanterin pakai ke atas, tiba-tiba dulu ada sosok yang mengangkat banget, akhirnya dia kabur juga. Yang paling parah ada yang kesurupan. Jadi ini yang parah. Hasan Hussein itu tuh kayak saudara kembar, tapi tuh si Hasan ini sama Hussein tuh dia punya kekuatan buat melihat kemampuan setan gitu ya. Dan si Hasan ini dia punya penjaga lah istilahnya. Dia kayak punya jin bawaan dari orang tuanya kan, dititipin lah. Pas dia tuh ngomongnya dia teriak-teriak karena tuh dia bilangnya tuh jin yang penjaga dia tuh dimakan sama jin Albayan, Mas. Iya. Wah, dia kesurupan, teriak-teriak. Gua panik dong, karena kan gua tanggung jawabnya. Gua samperin, terus gua manggil guru gua, ya emang kayak gitu. Maksudnya karena dia bawa jin dari luar tuh akhirnya jin-jin di Albayan pada beraksi semua. Akhirnya masalah di situ. Ditanya-tanya nggak sih ke guru? Sama guru ditanya-tanya nggak sih? Oh, belum ditanya Cilai, Pak. Waduh, gimana tuh yang Cilai? Cilai itu awalnya tuh apa ya? Dia tuh pertama di Asbar nggak sih Cilai? Gimana tuh Bapak? Sama baru yang katanya dia pas tidur, bangun-bangun tuh udah ada kayak ngelilingin dia tuh pocong semua, Pak. Oh iya, Mbak. Iya, 4 pocong ngelilingin dia semua. Gini cerita versi dia. Depan, di depan mukanya tuh langsung. Tapi setahu gue, yang gue denger ya, katanya dia sempet balik ke Kalimantan kan. Oh iya, dia emang rumahnya Kalimantan nggak sih? Dari situ katanya dia pengen belajar ilmu kan. Iya, gue dengar itu dari Cilai itu bapaknya tuh punya ilmu juga. Jadi bapaknya tuh nggak tahu adatnya Dayak atau apa. Jadi kalau dia tuh bapaknya tuh pernah minum air tetesan orang mati. Dia orang mati dijemur gitu, ada air yang keluar dari mayatnya, terus diminum sama dia, dan itu bau banget katanya. Nggak bisa yang luan coba. Kayaknya sih gue waktu itu sedikit diceritain sama dia, merinding makannya. Anjir. Itu pernah kan, dia tuh balik Kalimantan, dia belajar ilmu. Belajar ilmu, mau nggak mau tuh dia, ini menurut gue ya, maksudnya menurut gue tuh karena dia tuh dimasukin jin, itu tuh kayaknya dia membuka peluang lain tuh buat jin masuk ke dalam tubuhnya dia. Pas dia ke Albayan, itu tuh kalau salah lagi zaman-zamannya ini nggak sih, Jep, mau UN ya? Atau mau UAS? Mau UAS ya, itu kelas yang macan. Macan tuh kelas 3 ya? Kelas 3, kayaknya itu pas lagi mau UAS, dia di kamarnya pembina asrama gue, ustadz gue lah. Terus dia bilang, Pak, tolong dong Pak, sekalian ini dong, ruqyah. Dia soal ruqyah, tiba-tiba dia panasan kan, kok pegel-pegel Pak. Terus tiba-tiba dia lompat dari kasur ke lantai, dia gini, terus tiba-tiba tuh lampu asrama mati semua. Oh itu mau UAS, itu UAS fisika, ingat buat gua. Pokoknya tuh dia tiba-tiba tuh dia lagi mati lampu, dia keluar kamar kayak macan, ngomongnya aing macan nantang aing, wah kayak serem banget Pak. Parah. Komar ya? Ada lagi, abis itu pas udah ditahan jinnya beda lagi Pak. Pas udah ditahan tiba-tiba tuh yang jin Londonnya beda lagi, namanya nama saya Muhammad Kumar gitu anjing. Abis itu tiba-tiba tuh pas udah dibuang lagi, dia baca ruqyah, jinnya beda lagi, perempuan sekarang. Ada kan perempuan jinnya. Minta dianterin ke pohon yang di belakang gor. Kamu sudah menghina saya. Anjing, maksudnya kan gue tuh orang yang paling sering mana Cilai. Atau Cilai itu sebutan dari gue Pak. Gue ngomong kata Cilai, Cinalai. Gue tau gue di tag ada majunya. Akhirnya semenjak saat itu juga tuh Cilai jadi orang yang berbeda lah. Dia gampang emosian, gampang marah. Dan masalah utamanya adalah gue sekamar sama Cilai. Jadi ini kasur gue, atasnya kasur Cilai. Bayangin nih, tiba-tiba Cilai kesurupan dan muka gue begini anjing. Akhirnya gue semenjak Cilai itu kesurupan, gue gak pernah tidur di kamar lagi. Tidurnya bareng sama anak-anak, gue numpang. Nah terus gara-gara si Cilai kesurupan tuh tiba-tiba Hanif kesurupan juga. Iya.
Gue nggak tahu kenapa Hanif kesurupan, tiba-tiba tuh dia tuh pas saya lagi kesurupan, tiba-tiba Hanif juga bereaksi. Hanif bereaksi, dia tiba-tiba tuh ke kamarnya dia, Bau gunting ya. gunting, tangannya diginin, seret, darah semua. Udah darah tuh, udah darah. Darah semua. Udah darah tuh. Tiba-tiba darah hilang. Hilang. Nah, itu Dan pintu paling- nih tahan sama dia sendirian doang. Jadi kan Orang- gara-gara darahnya keluar tuh pada bereaksi kan angkatan, wah mau maju nggak nih, kalau maju bawa gunting aja. Akhirnya ditutup kan pintu kamarnya sama dia. Terus satu angkatan tuh coba dorong, nggak ada yang bisa aja. Padahal dia tahan cuman sendiri tuh. Gini Kuat doang, banget, iya parah. Parah. Terus tuh pokoknya tuh pas dia tuh kesurupan tuh bener-bener kayak paling inilah. Dia tuh kesurupannya tuh jinnya tuh menurut gue pintar karena jinnya dia tuh bisa pura-pura jadi Orang. Hanif. Iya. Dia pernah kayak udah gue udah nggak kesurupan, tiba-tiba dia tahu-tahu sendiri. Iya, padahal. Terus tuh Pintar Islam anjir yang nah itu dia. Yang waktu itu si ketua angkatan kan namanya Rehan ya. Nah, si Rehan tuh waktu itu kayak ngeruqyah gitu, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Terus jinnya tuh bilang ketawa, hahaha, bacaan kamu salah, anjir. Langsung merinding gua anjir. Gua kan megangin kakinya waktu itu. Wah, anjir ini gimana nih caranya? Gak mempan pakai Al-Fatihah. Ya udah habis itu parah dah. Paling ini sih jinnya daripada Cilai. paling parah pas dia nampol bala. Oh iya, sampai berdarah itu. Parah. Jadi teman gue Hanif itu tuh posisinya dia udah skip sholat maghrib sama isya. Temen gue si Alif dia bangunin Hanif dong kayak, Nip bangun Nip. Terus dia bilang baca tuh anjing gitu ya. Terus akhirnya si Bala karena dia tuh ngerasanya gak enak, dia ke kamar temen gue. Di situ ada gue juga kan. Tiba-tiba Hanif datang, dia bilang gini, gue gak mau nyembah Tuhan lu anjing. Terus si Hanif nampol hidungnya si Alif. Bah, sampai terbang sampai ke belakang, kacanya pecah. Dari situ gue cabut, gue manggil orang, semua orang akhirnya gak ada yang kuat. Sampai itu manggil Ustadz. Iya. Dia di Ruqyah nggak mampan juga. Nah, parah dah. Terus tuh Parah banget ya. parah cuy. Terus tuh pas dia sadar tuh dia malamnya tuh pas malamnya dia sadar dia bilang itu kayak jadi spektre gitu. Jadi kalau udah CS nih, lo kan main game CS gak sih? Iya. Kan kalau mati kan lo kan jadi kayak cuman kayak Penonton ya. penonton doang. Iya. Dia kayak gitu, jadi dia ngeliat dia cuman dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Terus besok subuhnya, gue temennya dia kayak gue ngajakin dia dong kayak, ini bareng subuh bareng sama gue, kelas bareng sama gue, tahiyat bareng sama gue. Cuma tuh gue tuh ngerasa kayak kok ada yang aneh nih. Cuman tuh gue mikirnya kok dia tak sholat duha pak, kan aneh kan jin sholat duha. Jin sholat duha. Terus tuh pas di kelas matematika dia tiba-tiba jadi pintar banget. Dia tuh kayak ngerjain hitungan tuh gak pakai apa, dapat semua kan kayak. Pas sholat Jumat, pas di kantin tuh gue ketemu sama teman gue yang namanya Junet. Junet itu tuh dia emang punya kemampuan buat ngelihat dan manggil jin gak sih, Junet. Terus Katanya tuh, gitu. pas gue tuh sama Hanif tuh papasan sama Junet tuh pandangannya beda ke Hanif. Dia tuh kayak kaget. Terus tuh Hanif juga mukanya tiba-tiba beda ke Junet. Terus Junet bilang sama gue, mau hati-hati. Kenapa emang? Terus hati-hati aja kan. Benar pak. Soal Jumat dia di depan gue dia baca Al-Quran tuh cuman ayat-ayat terpilih doang. Baca Quran, taruh, goyang-goyang badannya. Lagi aja dia kupingnya tutup kuping. Pas lagi sholat dia gini-gini. Tahu sih lu? Nggak tahu gue. Terus pas kelas sholat dia langsung lari ke sana langsung teriak. Wah anjing anak pada kaget semua di situ. Itu yang mana ya? Oh itu Jumat. yang nggak tahu gue. Parah sih. Itu kejadian-kejadian. Tapi ada lagi soal kejadian horor anak-anak kayak kesurupannya sampai kesurupan massal tuh. Oh itu dampak terakhir sih. Jadi karena emang banyak yang kesurupan dari angkatan bawah juga yang diceritain Momo, yang angkatan baru kesurupan juga yang jinnya dimakan sama jin undip. Akhirnya guru-guru tuh ini ngadain ruqyah massal, manggil ustadz gitu. Dikumpulin lah satu sekolah itu di masjid. Pas baca-baca ruqyah gitu, ya banyak yang bereaksi, termasuk Momo. Bereaksi, terus ada siapa yang berontak sampai dipukul punggungnya? Siapa ya? Ingat nggak lo? Jaki ya? Iya Jaki Adi. Dia tuh sampai berontak gitu jinnya, terus sama ustadznya tuh dipukul punggungnya, langsung pingsan apa ya? Nah kayak gitu. Tapi lu sempet ini juga kan? Gue bereaksi pak, gue muntah. Kalau gua nggak bereaksi apa. Kalau si Dilan dia kesurupannya tuyul kecil. Makanya tuh pas dia tuh di Ruqyah dia nangis. Emang ya? 9.
Mungkin dia emang tuyul sebenarnya. Mungkin dia emang tuyul sebenarnya. ya. Tapi emang Burun. sampai segitunya ya buat Parah. pesantren ya. Iya. Tapi emang kejadian-kejadian pesantren pasti ada horor tuh pasti sih ya. Pasti menurut gue ya. Oke, jadi gitu aja sharing buat Oke. kali ini. Ini